Sayang? Apa aku cantik? Cantik? Kalau gitu sentuh aku. Baik. Sedang apa kau? Sayang? Kok kau kesini? Kalau aku nggak datang, mana tahu kau tidur waktu kerja. Bukan begitu. Aku bongkar muat barang sepanjang hari. Terlalu lelah, jadi tertidur. Diam kau. Kak, sudah kubilang sejak dulu Aaron itu pecundang. Dia cuma bisa tidur di jam kerja. Yang nggak pantas untukmu. Tina, menikahi suami pecundang kayak gini, beneran gak pantas untukmu. Johnny! Tutup mulutmu, jauhkan tanganmu. Aaron, berani sekali bicara begitu pada Pak Johnny. Kau yang harusnya menjauh dari kakakku. Lagian, hari ini kakakku datang untuk menceraikanmu. Apa? Aaron, ayo kita cerai. Kenapa? Kenapa? Apa ada perilakuku yang kurang baik? Aku akan berubah, cukup kan? Lepaskan tanganmu. Kakakku adalah dokter arkeologi, ahli penaksir barang antik ternama. Dia akan bekerja sama dengan keluarga Widow untuk membuka harta karun bawah tanah. Kelak, dia akan jadi ratu barang antik kota Jati. Sedangkan kau, si kodok buduk ini, mana pantas bersanding dengan kakakku? Benar. Waktu harta karun itu terbuka, kekayaan Tina akan mencapai ratusan triliun. Pecundang kayak kau yang hidup di kasta terendah masyarakat, bahkan gak layak menjilat sepatunya. Atas dasar apa kau jadi suaminya? Tepat sekali. Sudah kubilang sejak lama, cuma orang kaya kayak Pak Johnny yang pantas jadi kakak iparku. Sayang, dulu waktu kau kuliah S2 dan S3, aku yang kerja keras membiayaimu. Termasuk uang beli mobil untuk adikmu Robin. Semua itu dariku. Tegakah kau memperlakukanku begini? 1 miliar. Cukup nggak? Aku bukan pengemis brengsek. Aaron, simpan saja harga dirimu itu. Makin kau begini, aku makin muak. Jangan muncul di hadapanku lagi. Aaron, jangan dilihat lagi. Kau dan kakakku sudah nggak ada harapan. Sudah kubilang, cuma tuan muda kaya kayak Pak Johnny yang pantas untuk kakakku. Bocah, cepat tekan ini. Ku dengar, kau gak pernah tidur dengan istrimu. Gak apa-apa, aku akan membantumu menidurinya dengan baik. Bajingan kau! Berani-beraninya kau memukulku. Asal tahu saja, kalau kau gak tega menidurinya, biar aku saja. Nanti, akan kukirim banyak videonya untukmu. Kau! Siapa? Bocah. Kau siapa? Di mana ini? Aku adalah leluhurmu. Omong kosong. Aku ini pamanmu. Keturunan gak berbakti. Mari. Lihatlah ini. Bukannya ini gelang warisan keluarga Santo? Kok ada padamu? Kau. Beneran leluhurku? Keturunan keluarga Santo. Gimana keadaan keluarga Santo sekarang? Keluarga kita seharusnya sudah berkembang pesat dan punya banyak keturunan, kan? Leluhur, kau terlalu berharap. Sekarang di keluarga Santo, cuma tersisa aku sendiri. Istriku pun sudah lari dengan orang lain. Kayaknya keluarga Santo akan punah sesudah ini. Mana mungkin? Keluarga Santo punya warisan mata dewa. Apa kau belum membangkitkan mata dewa? Pantas saja. Biar ku bantu membukanya. Leluhur, apa yang kau lakukan? Apa kau sedang mengelas?
Ini apa? Kau sendiri yang akan merasakannya nanti. Hah, Benda apa ini? yang kau pegang itu. Gelas kaca. Gelas kaca. Wah, jika punya harta sejernih ini, apa keluarga Santo masih bisa jatuh melarat? Leluhur, kau salah paham. Ini cuma gelas kaca biasa. Harganya nggak seberapa. Nggak berharga. Kalau gitu kutukar. Ini baru berharga. Meski gelasku nggak berharga, kau juga nggak bisa menukarnya dengan cawan rongsokan begini. Bodoh, gunakan mata dewamu untuk melihatnya. Apa? 6 miliar? Jangan berlebihan. Mengganggu seleraku menikmati gelas kaca yang indah ini. Keluar sana. Apa aku bermimpi? Leluhur itu nyata. Cawan ini juga nyata. Mata dewa juga nyata. Aku akan kaya raya. Aku akan kaya raya. Tina, Robin, Johnny, tunggu pembalasanku. Aaron, kau ngapain? Kok lantainya berantakan begini? Bos, kau keluar tanpa baju? Kurang ajar. Apa kau bilang? Enggak, bukan apa-apa. Kok toko jadi berantakan begini? Hah? Ini guci porselen biru putih. Aaron, kau memecahkan guci pesanan Bunaya? Ini barang antik senilai 5 miliar. Bukan, bos. Bukan aku yang jatuhkan. Itu si Rob. Diam. Di toko ini cuma ada kita berdua. Kalau bukan kau, masa iya aku? Ini guci pesanan Bunaya. Bunaya itu putri sulung keluarga Lista. Ini kado untuk kakeknya. Sudah, sekarang kau mengacaukan urusannya. Tidak hanya toko bisa ditutup, bahkan nyawamu pun terancam. Bos Yuna, Habislah. mana guci biru putihku? Sudah siap? Tubuh Bunaya ini nggak kalah seksi dari si bos. Mana guci biru putihnya? Sudah siap belum? Itu, Bunaya, mohon maaf, guci tersebut bermasalah. Tapi tenang saja, aku pasti akan membereskannya. Bukannya ini guci punyaku? Bajingan mana yang memecahkannya? Mau mati ya? Cepat pergi. Maaf Bunaya, waktu aku ngelafaz tadi nggak sengaja memecahkannya. Bunaya, aku bersedia ganti rugi sesuai harga aslinya. Ganti rugi? Kau pikir aku butuh uang 5 miliar itu? Besok kakekku keluar rumah sakit dan ada pesta. Ini hadiah yang kusiapkan untuknya. Sekarang kau memecahkannya. Kau mau aku dipermalukan di depan umum? Brengsek, beraninya menghina nona kami. Kedai antik ini kayaknya mau ditutup ya. Hancurkan tokonya. Bunaya, tunggu sebentar. Aku yang pecahkan vas ini. Apa katamu? Diam, Bunaya, mohon maaf, otak Aaron sedang nggak beres. Jangan dengarkan dia. Enggak, Bunaya. Beneran aku yang pecahkan vas ini. Apa kau nggak tahu aku sedang membantumu? Bos, kau nggak usah membantu. Bunaya, aku memang sengaja memecahkan vas ini. Kau sengaja memecahkan hadiahku? Masih saja berani menantangku. Kau sudah bosan hidup ya? Bukan begitu maksudku, Bunaya. Alasanku sengaja memecahkan guci biru putih ini karena guci ini palsu. Ini barang tiruan. Bos Yuna, apa orang ini ahli penaksir barang antik? Bukan, dia cuma seorang magang. Cuma anak magang berani lancang menilai guci biru putihku. Bahkan berani memecahkannya. Kayaknya kau sudah gak mau matamu ini ya? Pengawal? Jangan, aku bersedia ganti rugi 2 kali lipat. Bos Yuna, kau masih berani membelanya. Kau pikir kau bisa lolos begitu saja? Kayaknya kedai antik ini memang harus ditutup. Bukan begitu, Bunaya. Guci biru putih ini beneran palsu. Bunaya, lihatlah ini. Dari potongan kecil di tanganku, ada 2 jenis tepi pecahan. Satu retak secara alami, sedangkan yang lain ada bekas lem perbaikan. Ini membuktikan kalau guci ini sebelumnya bukan keramik yang utuh, melainkan hasil tempelan dari potongan-potongan. Bunaya, Anda kasih keramik tempelan kepada pasien yang baru sembuh. Bisa-bisa menyinggung orang tersebut. Aaron, bicara apa kau? Bunaya, Aaron gak tahu apa-apa. Mohon jangan dimasukkan ke hati. Aaron, cepat minta maaf pada Bunaya. Enggak, dia benar.
Aku harus berterima kasih padanya. Guci ini ternyata memang keramik tempelan. Pak, penglihatanmu sangat tajam. Kalau kau nggak mencegahnya tadi, aku pasti akan sangat dipermalukan. Bos Yuna, anak muda, maaf atas kejadian tadi. Sudah merepotkan kalian. Cuma saja, kakekku sangat suka barang antik. Aku sudah susah payah cari Guci biru putih ini. Tapi sekarang malah begini. Waktu sudah mendesak. Di mana aku bisa cari kado yang cocok? Nggak apa-apa, Bu Naya. Aku punya... Aku baru saja menenangkan Bu Naya. Jangan berulah lagi. Aku nggak main-main, aku beneran punya. Aku bahkan tahu cana dalammu bolong karena sakit miskitnya. Mana mungkin kau punya keramik mahal? Kau mengintip celana dalamku. Jangan mengalihkan pembicaraan. Aku nggak mengalihkan pembicaraan. Aaron, kalau kau beneran punya kado yang cocok, aku kasih kau imbalan besar. Tapi kalau kau mempermainkanku, kau tahu sendiri akibatnya. Pasti akan buat kau puas. Aaron, kau sudah gila. Bu Naya butuh keramik berharga untuk hadiah. Bukan barang tuan bekas minuman tehmu ini. Apa kau mau mempermalukan Bu Naya? Bos, ini adalah cawan porselin biru putih asli. Harganya 6 miliar. Omong kosong, di cawan ini saja masih ada bekas tehnya. Lagian, apa aku akan percaya orang miskin kayak kau minum teh pakai keramik seharga miliaran? Ini bukan punya aku. Ini punya leluhurku. Aaron, kau sudah gila sampai membawa-bawa leluhur segala. Bu Naya, mohon dimaafkan. Jangan dimasukkan ke hati. Otak Aaron nggak beres. Otaknya beres atau enggak bukan urusanku. Tapi, karena dia bilang ini adalah cawan porselen biru putih, maka kita cari pihak ketiga untuk menilainya. Kalau asli, harganya akan kubayar penuh. Bahkan ku tambah 1 miliar lagi sebagai tanda terima kasih. Tapi kalau palsu, kalian tahu sendiri resikonya. Ayo, pergi ke aula pusaka minta Bos Umar untuk memeriksanya. Bos Umar, tolong bantu aku menilai cawan porselen biru putih ini. Baik, Bu Naya. Aaron, kau pembawa sial. Aku bisa mati gara-gara kau. Bos, jangan panik dulu. Siapa tahu cawanku ini ternyata asli. Kalau cawan butut itu asli, aku akan turuti semua maumu. Ini kau yang bilang ya? Aaron, dalam situasi begini masih saja memikirkan hal konyol. Dasar gila. Bu Naya, penilaiannya sudah selesai. Gimana, Bos Umar? Bu Naya, Aaron itu cuma anak magang. Penglihatannya kurang tajam. Wajar saja kalau dia salah taksir. Dia mengira cawan palsu ini sebagai barang asli. Mohon dimaafkan. Siapa yang bilang? Cawan ini palsu? Ini barang asli. Sayang? Apa aku cantik? Cantik? Kalau gitu sentuh aku. Baik. Sedang apa kau? Sayang, kok kau kesini? Kalau aku nggak datang, mana tahu kau tidur waktu kerja. Bukan begitu. Aku bongkar muat barang sepanjang hari. Terlalu lelah, jadi tertidur. Diam kau. Kak, sudah kubilang sejak dulu Aaron itu pecundang. Dia cuma bisa tidur di jam kerja. Yang nggak pantas untukmu. Tina, menikahi suami pecundang kayak gini, beneran gak pantas untukmu. Johnny, tutup mulutmu, jauhkan tanganmu. Aaron, berani sekali bicara begitu pada Pak Johnny. Kau yang harusnya menjauh dari kakakku. Lagian, hari ini kakakku datang untuk menceraikanmu. Apa? Aaron, ayo kita cerai.
Kenapa? Kenapa? Apa ada perilakuku yang kurang baik? Aku akan berubah, cukup kan? Lepaskan tanganmu. Kakakku adalah dokter arkeologi, ahli penaksir barang antik ternama. Dia akan bekerja sama dengan keluarga Wido untuk membuka harta karun bawah tanah. Kelak, dia akan jadi ratu barang antik kota Jati. Sedangkan kau, si kodok beduk ini, mana pantas bersanding dengan kakakku? Benar. Waktu harta karun itu terbuka, kekayaan Tina akan mencapai ratusan triliun. Pecundang kayak kau yang hidup di kasta terendah masyarakat, bahkan gak layak menjilat sepatunya. Atas dasar apa kau jadi suaminya? Tepat sekali. Sudah kubilang sejak lama, cuma orang kaya kayak Pak Joni yang pantas jadi kakak iparku. Sayang, dulu waktu kau kuliah S2 dan S3, aku yang kerja keras membiayaimu. Termasuk uang beli mobil untuk adikmu Robin. Semua itu dariku. Tegakah kau memperlakukanku begini? 1 miliar. Cukup nggak? Aku bukan pengemis brengsek. Eren, simpan saja harga dirimu itu. Makin kau begini, aku makin muak. Jangan muncul di hadapanku lagi. Eren, jangan dilihat lagi. Kau dan kakakku sudah nggak ada harapan. Sudah kubilang, cuma tuan muda kaya kayak Pak Joni yang pantas untuk kakakku. Bocah, cepat tekan ini. Ku dengar, kau gak pernah tidur dengan istrimu. Gak apa-apa, aku akan membantumu menidurinya dengan baik. Bajingan kau! Berani-beraninya kau memukulku. Asal tahu saja, kalau kau gak tega menidurinya, biar aku saja. Nanti, akan kukirim banyak videonya untukmu. Kau! Siapa? Bocah. Kau siapa? Di mana ini? Aku adalah leluhurmu. Omong kosong. Aku ini pamanmu. Keturunan gak berbakti. Mari. Lihatlah ini. Bukannya ini gelang warisan keluarga Santo? Kok ada padamu? Kau. Beneran leluhurku? Keturunan keluarga Santo. Gimana keadaan keluarga Santo sekarang? Keluarga kita seharusnya sudah berkembang pesat dan punya banyak keturunan kan? Leluhur, kau terlalu berharap. Sekarang di keluarga Santo, cuma tersisa aku sendiri. Istriku pun sudah lari dengan orang lain. Kayaknya keluarga Santo akan punah sesudah ini. Mana mungkin? Keluarga Santo punya warisan mata dewa. Apa kau belum membangkitkan mata dewa? Pantas saja. Biar ku bantu membukanya. Leluhur, apa yang kau lakukan? Apa kau sedang mengelas? Ini apa? Kau sendiri yang akan merasakannya nanti. Benda apa ini? Yang kau pegang itu. Gelas kaca. Gelas kaca. Wah, jika punya harta sejernih ini, apa keluarga Santo masih bisa jatuh melarat? Leluhur, kau salah paham. Ini cuma gelas kaca biasa. Harganya nggak seberapa. Nggak berharga. Kalau gitu kutukar. Ini baru berharga. Meski gelasku nggak berharga, kau juga nggak bisa menukarnya dengan cawan rongsokan begini. Bodoh, gunakan mata dewamu untuk melihatnya. Apa? 6 miliar? Jangan berlebihan. Mengganggu seleraku menikmati gelas kaca yang indah ini. Keluar sana. Apa aku bermimpi? Leluhur itu nyata. Cawan ini juga nyata. Mata dewa juga nyata. Aku akan kaya raya. Aku akan kaya raya.
Tina, Robin, Johnny. Tunggu pembalasanku. Aaron, kau ngapain? Kok lantainya berantakan begini? Bos, kau keluar tanpa baju? Kurang ajar. Apa kau bilang? Enggak. Bukan apa-apa. Kok toko jadi berantakan begini? Hah? Ini guci porselen biru putih. Aaron, kau memecahkan guci pesanan Bu Naya? Ini barang antik senilai 5 miliar. Bukan, bos. Bukan aku yang jatuhkan. Itu si Rob. Diam. Di toko ini cuma ada kita berdua. Kalau bukan kau, masa iya aku? Ini guci pesanan Bu Naya. Bu Naya itu putri sulung keluarga Lista. Ini kado untuk kakeknya. Sudah, sekarang kau mengacaukan urusannya. Tidak hanya toko bisa ditutup, bahkan nyawamu pun terancam. Bos Yuna, Habislah. mana guci biru putihku? Sudah siap? Tubuh Bu Naya ini nggak kalah seksi dari si bos. Mana guci biru putihnya? Sudah siap belum? Itu, Bu Naya, mohon maaf, guci tersebut bermasalah. Tapi tenang saja, aku pasti akan membereskannya. Bukannya ini guci punyaku? Bajingan mana yang memecahkannya? Mau mati ya? Cepat pergi. Maaf Bu Naya, waktu aku ngelafaz tadi nggak sengaja memecahkannya. Bu Naya, aku bersedia ganti rugi sesuai harga aslinya. Ganti rugi? Kau pikir aku butuh uang 5 miliar itu? Besok kakekku keluar rumah sakit dan ada pesta. Ini hadiah yang kusiapkan untuknya. Sekarang kau memecahkannya. Kau mau aku dipermalukan di depan umum? Brengsek, beraninya menghina nona kami. Kedai antik ini kayaknya mau ditutup ya. Hancurkan tokonya. Bu Naya, tunggu sebentar. Aku yang pecahkan vas ini. Apa katamu? Diam, Bu Naya, mohon maaf, otak Aaron sedang nggak beres. Jangan dengarkan dia. Enggak, Bu Naya. Beneran aku yang pecahkan vas ini. Apa kau nggak tahu aku sedang membantumu? Bos, kau nggak usah membantu. Bu Naya, aku memang sengaja memecahkan vas ini. Kau sengaja memecahkan hadiahku? Masih saja berani menantangku. Kau sudah bosan hidup ya? Bukan begitu maksudku, Bu Naya. Alasanku sengaja memecahkan guci biru putih ini karena guci ini palsu. Ini barang tiruan. Bos Yuna, apa orang ini ahli penaksir barang antik? Bukan, dia cuma seorang magang. Cuma anak magang berani lancang menilai guci biru putihku. Bahkan berani memecahkannya. Kayaknya kau sudah gak mau matamu ini ya? Pengawal? Jangan, aku bersedia ganti rugi 2 kali lipat. Bos Yuna, kau masih berani membelanya. Kau pikir kau bisa lolos begitu saja? Kayaknya kedai antik ini memang harus ditutup. Bukan begitu, Bu Naya. Guci biru putih ini beneran palsu. Bu Naya, lihatlah ini. Dari potongan kecil di tanganku, ada 2 jenis tepi pecahan. Satu retak secara alami, sedangkan yang lain ada bekas lem perbaikan. Ini membuktikan kalau guci ini sebelumnya bukan keramik yang utuh, melainkan hasil tempelan dari potongan-potongan. Bu Naya, Anda kasih keramik tempelan kepada pasien yang baru sembuh. Bisa-bisa menyinggung orang tersebut. Aaron, bicara apa kau? Bu Naya, Aaron gak tahu apa-apa. Mohon jangan dimasukkan ke hati. Aaron, cepat minta maaf pada Bu Naya. Enggak, dia benar. Aku harus berterima kasih padanya. Guci ini ternyata memang keramik tempelan. Pak, penglihatanmu sangat tajam. Kalau kau nggak mencegahnya tadi, aku pasti akan sangat dipermalukan. Bos Yuna, anak muda, maaf atas kejadian tadi. Sudah merepotkan kalian. Cuma saja, kakekku sangat suka barang antik. Aku sudah susah payah cari guci biru putih ini. Tapi sekarang malah begini. Waktu sudah mendesak. Di mana aku bisa cari kado yang cocok? Nggak apa-apa, Bu Naya. Aku punya... Aku baru saja menenangkan Bu Naya. Jangan berulah lagi. Aku nggak main-main, aku beneran punya. Aku bahkan tahu cana dalammu bolong karena sakit miskitnya. Mana mungkin kau punya keramik mahal? Kau mengintip celana dalamku. Jangan mengalihkan pembicaraan. Aku nggak mengalihkan pembicaraan. Aaron, kalau kau beneran punya kado yang cocok, aku kasih kau imbalan besar. Tapi kalau kau mempermainkanku, kau tahu sendiri akibatnya. Pasti akan buat kau puas. Aaron, kau sudah gila. Bu Naya butuh keramik berharga untuk hadiah. Bukan barang tiruan bekas minuman tehmu ini. Apa kau mau mempermalukan Bu Naya? Bos, ini adalah cawan porselin biru putih asli. Harganya 6 miliar. Omong kosong, di cawan ini saja masih ada bekas tehnya. Lagian, apa aku akan percaya orang miskin kayak kau minum teh pakai keramik seharga miliaran? Ini bukan punya aku. Ini punya leluhurku.
Aaron, kau sudah gila sampai membawa-bawa leluhur segala. Bu Naya, mohon dimaafkan. Jangan dimasukkan ke hati. Otak Aaron nggak beres. Otaknya beres atau enggak bukan urusanku. Tapi, karena dia bilang ini adalah cawan porselen biru putih, maka kita cari pihak ketiga untuk menilainya. Kalau asli, harganya akan kubayar penuh. Bahkan ku tambah 1 miliar lagi sebagai tanda terima kasih. Tapi kalau palsu, kalian tahu sendiri resikonya. Ayo, pergi ke aula pusaka minta Bos Umar untuk memeriksanya. Bos Umar, tolong bantu aku menilai cawan porselen biru putih ini. Baik, Bu Naya. Aaron, kau pembawa sial. Aku bisa mati gara-gara kau. Bos, jangan panik dulu. Siapa tahu cawanku ini ternyata asli. Kalau cawan butut itu asli, aku akan turuti semua maumu. Ini kau yang bilang ya? Aaron, dalam situasi begini masih saja memikirkan hal konyol. Dasar gila. Bu Naya, penilaiannya sudah selesai. Gimana, Bos Umar? Bu Naya, Aaron itu cuma anak magang. Penglihatannya kurang tajam. Wajar saja kalau dia salah taksir. Dia mengira cawan palsu ini sebagai barang asli. Mohon dimaafkan. Siapa yang bilang cawan ini palsu? Ini barang asli. Sayang? Apa aku cantik? Cantik? Kalau gitu sentuh aku. Baik. Sedang apa kau? Sayang, kok kau kesini? Kalau aku nggak datang, mana tahu kau tidur waktu kerja. Bukan begitu. Aku bongkar muat barang sepanjang hari. Terlalu lelah, jadi tertidur. Diam kau. Kak, sudah kubilang sejak dulu Aaron itu pecundang. Dia cuma bisa tidur di jam kerja. Yang nggak pantas untukmu. Tina, menikahi suami pecundang kayak gini, beneran gak pantas untukmu. Johnny! Tutup mulutmu, jauhkan tanganmu. Aaron, berani sekali bicara begitu pada Pak Johnny. Kau yang harusnya menjauh dari kakakku. Lagian, hari ini kakakku datang untuk menceraikanmu. Apa? Aaron, ayo kita cerai. Kenapa? Kenapa? Apa ada perilakuku yang kurang baik? Aku akan berubah, cukup kan? Lepaskan tanganmu. Kakakku adalah dokter arkeologi, ahli penaksir barang antik ternama. Dia akan bekerja sama dengan keluarga Wido untuk membuka harta karun bawah tanah. Kelak, dia akan jadi ratu barang antik kota Jati. Sedangkan kau, si kodok buduk ini, mana pantas bersanding dengan kakakku? Benar. Waktu harta karun itu terbuka, kekayaan Tina akan mencapai ratusan triliun. Pecundang kayak kau yang hidup di kasta terendah masyarakat, bahkan gak layak menjilat sepatunya. Atas dasar apa kau jadi suaminya? Tepat sekali. Sudah kubilang sejak lama, cuma orang kaya kayak Pak Johnny yang pantas jadi kakak iparku. Sayang, dulu waktu kau kuliah S2 dan S3, aku yang kerja keras membiayaimu. Termasuk uang beli mobil untuk adikmu Robin. Semua itu dariku. Tegakah kau memperlakukanku begini? 1 miliar. Cukup nggak? Aku bukan pengemis brengsek. Aaron, simpan saja harga dirimu itu. Makin kau begini, aku makin muak. Jangan muncul di hadapanku lagi.
Eren, jangan dilihat lagi. Kau dan kakakku sudah nggak ada harapan. Sudah kubilang, cuma tuan muda kaya kayak Pak Joni yang pantas untuk kakakku. Bocah, cepat tekan ini. Ku dengar, kau nggak pernah tidur dengan istrimu. Nggak apa-apa, aku akan membantumu menidurinya dengan baik. Bajingan kau! Berani-beraninya kau memukulku. Asal tahu saja, kalau kau nggak tega menidurinya, biar aku saja. Nanti, akan kukirim banyak videonya untukmu. Kau! Siapa? Bocah. Kau siapa? Di mana ini? Aku adalah leluhurmu. Omong kosong. Aku ini pamanmu. Keturunan gak berbakti. Mari. Lihatlah ini. Bukannya ini gelang warisan keluarga Santo? Kok ada padamu? Kau. Beneran leluhurku? Keturunan keluarga Santo. Gimana keadaan keluarga Santo sekarang? Keluarga kita seharusnya sudah berkembang pesat dan punya banyak keturunan, kan? Leluhur, kau terlalu berharap. Sekarang di keluarga Santo, cuma tersisa aku sendiri. Istriku pun sudah lari dengan orang lain. Kayaknya keluarga Santo akan punah sesudah ini. Mana mungkin? Keluarga Santo punya warisan mata dewa. Apa kau belum membangkitkan mata dewa? Pantas saja. Biar ku bantu membukanya. Leluhur, apa yang kau lakukan? Apa kau sedang mengelas? Ini apa? Kau sendiri yang akan merasakannya nanti. Benda apa ini? Yang kau pegang itu. Gelas kaca. Gelas kaca. Wah, jika punya harta sejernih ini, apa keluarga Santo masih bisa jatuh melarat? Leluhur, kau salah paham. Ini cuma gelas kaca biasa. Harganya nggak seberapa. Nggak berharga. Kalau gitu kutukar. Ini baru berharga. Meski gelasku nggak berharga, kau juga nggak bisa menukarnya dengan cawan rongsokan begini. Bodoh, gunakan mata dewamu untuk melihatnya. Apa? 6 miliar? Jangan berlebihan. Mengganggu seleraku menikmati gelas kaca yang indah ini. Keluar sana. Apa aku bermimpi? Leluhur itu nyata. Cawan ini juga nyata. Mata dewa juga nyata. Aku akan kaya raya. Aku akan kaya raya. Tina, Robin, Johnny, tunggu pembalasanku. Eren, kau ngapain? Kok lantainya berantakan begini? Bos, kau keluar tanpa baju? Kurang ajar. Apa kau bilang? Enggak. Bukan apa-apa. Kok toko jadi berantakan begini? Ini guci porselen biru putih. Eren, kau memecahkan guci pesanan Bunaya? Ini barang antik senilai 5 miliar. Bukan, bos. Bukan aku yang jatuhkan. Itu si Rob. Diam. Di toko ini cuma ada kita berdua. Kalau bukan kau, masa iya aku? Ini guci pesanan Bunaya. Bunaya itu putri sulung keluarga Lista. Ini kado untuk kakeknya. Sudah, sekarang kau mengacaukan urusannya. Tidak hanya toko bisa ditutup, bahkan nyawamu pun terancam. Bos Yuna, Habislah. mana guci biru putihku? Sudah siap? Tubuh Bunaya ini nggak kalah seksi dari si bos. Mana guci biru putihnya? Sudah siap belum? Itu, Bunaya, mohon maaf, guci tersebut bermasalah. Tapi tenang saja, aku pasti akan membereskannya. Bukannya ini guci punyaku? Bajingan mana yang memecahkannya? Mau mati ya? Cepat pergi.
Maaf Bu Naya, waktu aku ngelafaz tadi nggak sengaja memecahkannya. Bu Naya, aku bersedia ganti rugi sesuai harga aslinya. Ganti rugi? Kau pikir aku butuh uang 5 miliar itu? Besok kakekku keluar rumah sakit dan ada pesta. Ini hadiah yang kusiapkan untuknya. Sekarang kau memecahkannya. Kau mau aku dipermalukan di depan umum? Brengsek, beraninya menghina nona kami. Kedai antik ini kayaknya mau ditutup ya. Hancurkan tokonya. Bu Naya, tunggu sebentar. Aku yang pecahkan vas ini. Apa katamu? Diam, Bu Naya. Mohon maaf, otak Aaron sedang nggak beres. Jangan dengarkan dia. Enggak, Bu Naya. Beneran aku yang pecahkan vas ini. Apa kau nggak tahu aku sedang membantumu? Bos, kau nggak usah membantu. Bu Naya, aku memang sengaja memecahkan vas ini. Kau sengaja memecahkan hadiahku? Masih saja berani menantangku. Kau sudah bosan hidup ya? Bukan begitu maksudku, Bu Naya. Alasanku sengaja memecahkan guci biru putih ini karena guci ini palsu. Ini barang tiruan. Bos Yuna, apa orang ini ahli penaksir barang antik? Bukan, dia cuma seorang magang. Cuma anak magang berani lancang menilai guci biru putihku. Bahkan berani memecahkannya. Kayaknya kau sudah gak mau matamu ini ya? Pengawal? Jangan, aku bersedia ganti rugi 2 kali lipat. Bos Yuna, kau masih berani membelanya. Kau pikir kau bisa lolos begitu saja? Kayaknya kedai antik ini memang harus ditutup. Bukan begitu, Bu Naya. Guci biru putih ini beneran palsu. Bu Naya, lihatlah ini. Dari potongan kecil di tanganku, ada 2 jenis tepi pecahan. Satu retak secara alami, sedangkan yang lain ada bekas lem perbaikan. Ini membuktikan kalau guci ini sebelumnya bukan keramik yang utuh, melainkan hasil tempelan dari potongan-potongan. Bu Naya, Anda kasih keramik tempelan kepada pasien yang baru sembuh. Bisa-bisa menyinggung orang tersebut. Aaron, bicara apa kau? Bu Naya, Aaron gak tahu apa-apa. Mohon jangan dimasukkan ke hati. Aaron, cepat minta maaf pada Bu Naya. Enggak, dia benar. Aku harus berterima kasih padanya. Guci ini ternyata memang keramik tempelan. Pak, penglihatanmu sangat tajam. Kalau kau nggak mencegahnya tadi, aku pasti akan sangat dipermalukan. Bos Yuna, anak muda, maaf atas kejadian tadi. Sudah merepotkan kalian. Cuma saja, kakekku sangat suka barang antik. Aku sudah susah payah cari guci biru putih ini. Tapi sekarang malah begini. Waktu sudah mendesak. Di mana aku bisa cari kado yang cocok? Nggak apa-apa, Bu Naya. Aku punya... Aku baru saja menenangkan Bu Naya. Jangan berulah lagi. Aku nggak main-main. Aku beneran punya. Aku bahkan tahu cana dalammu bolong karena sakit miskitnya. Mana mungkin kau punya keramik mahal? Kau mengintip celana dalamku. Jangan mengalihkan pembicaraan. Aku nggak mengalihkan pembicaraan. Aaron, kalau kau beneran punya kado yang cocok, aku kasih kau imbalan besar. Tapi kalau kau mempermainkanku, kau tahu sendiri akibatnya. Pasti akan buat kau puas. Aaron, kau sudah gila. Bu Naya butuh keramik berharga untuk hadiah. Bukan barang tiruan bekas minuman tehmu ini. Apa kau mau mempermalukan Bu Naya? Bos, ini adalah cawan porselin biru putih asli. Harganya 6 miliar. Omong kosong, di cawan ini saja masih ada bekas tehnya. Lagian, apa aku akan percaya orang miskin kayak kau minum teh pakai keramik seharga miliaran? Ini bukan punya aku. Ini punya leluhurku. Aaron, kau sudah gila sampai membawa-bawa leluhur segala. Bu Naya, mohon dimaafkan. Jangan dimasukkan ke hati. Otak Aaron nggak beres. Otaknya beres atau enggak bukan urusanku. Tapi, karena dia bilang ini adalah cawan porselen biru putih, maka kita cari pihak ketiga untuk menilainya. Kalau asli, harganya akan kubayar penuh. Bahkan ku tambah 1 miliar lagi sebagai tanda terima kasih. Tapi kalau palsu, kalian tahu sendiri resikonya. Ayo, pergi ke aula pusaka minta Bos Umar untuk memeriksanya. Bos Umar, tolong bantu aku menilai cawan porselen biru putih ini. Baik, Bu Naya. Aaron, kau pembawa sial. Aku bisa mati gara-gara kau. Bos, jangan panik dulu. Siapa tahu cawanku ini ternyata asli. Kalau cawan butut itu asli, aku akan turuti semua maumu. Ini kau yang bilang ya? Aaron, dalam situasi begini masih saja memikirkan hal konyol. Dasar gila. Bu Naya, penilaiannya sudah selesai. Gimana, Bos Umar? Bu Naya,
Aaron itu cuma anak magang. Penglihatannya kurang tajam. Wajar saja kalau dia salah taksir. Dia mengira cawan palsu ini sebagai barang asli. Mohon dimaafkan. Siapa yang bilang cawan ini palsu? Ini barang asli. Sayang? Apa aku cantik? Cantik? Kalau gitu sentuh aku. Baik. Sedang apa kau? Sayang, kok kau kesini? Kalau aku nggak datang, mana tahu kau tidur waktu kerja. Bukan begitu, aku bongkar muat barang sepanjang hari. Terlalu lelah, jadi tertidur. Diam kau. Kak, sudah kubilang sejak dulu Aaron itu pecundang. Dia cuma bisa tidur di jam kerja. Yang nggak pantas untukmu. Tina, menikahi suami pecundang kayak gini, beneran gak pantas untukmu. Johnny, tutup mulutmu, jauhkan tanganmu. Aaron, berani sekali bicara begitu pada Pak Johnny. Kau yang harusnya menjauh dari kakakku. Lagian, hari ini kakakku datang untuk menceraikanmu. Apa? Aaron, ayo kita cerai. Kenapa? Kenapa? Apa ada perilakuku yang kurang baik? Aku akan berubah, cukup kan? Lepaskan tanganmu. Kakakku adalah dokter arkeologi, ahli penaksir barang antik ternama. Dia akan bekerja sama dengan keluarga Widow untuk membuka harta karun bawah tanah. Kelak, dia akan jadi ratu barang antik kota Jati. Sedangkan kau, si kodok buduk ini, mana pantas bersanding dengan kakakku? Benar. Waktu harta karun itu terbuka, kekayaan Tina akan mencapai ratusan triliun. Pecundang kayak kau yang hidup di kasta terendah masyarakat, bahkan gak layak menjilat sepatunya. Atas dasar apa kau jadi suaminya? Tepat sekali. Sudah kubilang sejak lama, cuma orang kaya kayak Pak Johnny yang pantas jadi kakak iparku. Sayang, dulu waktu kau kuliah S2 dan S3, aku yang kerja keras membiayaimu. Termasuk uang beli mobil untuk adikmu Robin. Semua itu dariku. Tegakah kau memperlakukanku begini? 1 miliar. Cukup nggak? Aku bukan pengemis brengsek. Aaron, simpan saja harga dirimu itu. Makin kau begini, aku makin muak. Jangan muncul di hadapanku lagi. Aaron, jangan dilihat lagi. Kau dan kakakku sudah nggak ada harapan. Sudah kubilang, cuma tuan muda kaya kayak Pak Johnny yang pantas untuk kakakku. Bocah, cepat tekan ini. Ku dengar, kau gak pernah tidur dengan istrimu. Gak apa-apa, aku akan membantumu menidurinya dengan baik. Bajingan kau! Berani-beraninya kau memukulku. Asal tahu saja, kalau kau gak tega menidurinya, biar aku saja. Nanti, akan kukirim banyak videonya untukmu. Kau! Siapa? Bocah. Kau siapa?
Di mana ini? Aku adalah leluhurmu. Omong kosong. Aku ini pamanmu. Keturunan gak berbakti. Mari, lihatlah ini. Bukannya ini gelang warisan keluarga Santo? Kok ada padamu? Kau. Beneran leluhurku? Keturunan keluarga Santo. Gimana keadaan keluarga Santo sekarang? Keluarga kita seharusnya sudah berkembang pesat dan punya banyak keturunan kan? Leluhur, kau terlalu berharap. Sekarang di keluarga Santo, cuma tersisa aku sendiri. Istriku pun sudah lari dengan orang lain. Kayaknya keluarga Santo akan punah sesudah ini. Mana mungkin? Keluarga Santo punya warisan mata dewa. Apa kau belum membangkitkan mata dewa? Pantas saja. Biar ku bantu membukanya. Leluhur, apa yang kau lakukan? Apa kau sedang mengelas? Ini apa? Kau sendiri yang akan merasakannya nanti. Benda apa ini? Yang kau pegang itu. Gelas kaca. Gelas kaca. Wah, jika punya harta sejernih ini, apa keluarga Santo masih bisa jatuh melarat? Leluhur, kau salah paham. Ini cuma gelas kaca biasa. Harganya nggak seberapa. Nggak berharga. Kalau gitu kutukar. Ini baru berharga. Meski gelasku nggak berharga, kau juga nggak bisa menukarnya dengan cawan rongsokan begini. Bodoh, gunakan mata dewamu untuk melihatnya. Apa? 6 miliar? Jangan berlebihan. Mengganggu seleraku menikmati gelas kaca yang indah ini. Keluar sana. Apa aku bermimpi? Leluhur itu nyata. Cawan ini juga nyata. Mata dewa juga nyata. Aku akan kaya raya. Aku akan kaya raya. Tina, Robin, Johnny, tunggu pembalasanku. Aaron, kau ngapain? Kok lantainya berantakan begini? Bos, kau keluar tanpa baju? Kurang ajar. Apa kau bilang? Enggak. Bukan apa-apa. Kok toko jadi berantakan begini? Ini guci porselen biru putih. Aaron, kau memecahkan guci pesanan Bunaya? Ini barang antik senilai 5 miliar. Bukan, bos. Bukan aku yang jatuhkan. Itu si Rob. Diam. Di toko ini cuma ada kita berdua. Kalau bukan kau, masa iya aku? Ini guci pesanan Bunaya. Bunaya itu putri sulung keluarga Lista. Ini kado untuk kakeknya. Sudah, sekarang kau mengacaukan urusannya. Tidak hanya toko bisa ditutup, bahkan nyawamu pun terancam. Bos Yuna, Habislah. mana guci biru putihku? Sudah siap? Tubuh Bunaya ini nggak kalah seksi dari si bos. Mana guci biru putihnya? Sudah siap belum? Itu, Bunaya, mohon maaf, guci tersebut bermasalah. Tapi tenang saja, aku pasti akan membereskannya. Bukannya ini guci punyaku? Bajingan mana yang memecahkannya? Mau mati ya? Cepat pergi. Maaf Bunaya, waktu aku ngelafaz tadi nggak sengaja memecahkannya. Bunaya, aku bersedia ganti rugi sesuai harga aslinya. Ganti rugi? Kau pikir aku butuh uang 5 miliar itu? Besok kakekku keluar rumah sakit dan ada pesta. Ini hadiah yang kusiapkan untuknya. Sekarang kau memecahkannya. Kau mau aku dipermalukan di depan umum? Brengsek, beraninya menghina nona kami. Kedai antik ini kayaknya mau ditutup ya. Hancurkan tokonya. Bunaya, tunggu sebentar. Aku yang pecahkan vas ini. Apa katamu? Diam, Bunaya, mohon maaf, otak Aaron sedang nggak beres. Jangan dengarkan dia. Enggak, Bunaya. Beneran aku yang pecahkan vas ini. Apa kau nggak tahu aku sedang membantumu? Bos, kau nggak usah membantu. Bunaya, aku memang sengaja memecahkan vas ini. Kau sengaja memecahkan hadiahku? Masih saja berani menantangku. Kau sudah bosan hidup ya? Bukan begitu maksudku, Bunaya. Alasanku sengaja memecahkan guci biru putih ini karena guci ini palsu. Ini barang tiruan. Bos Yuna, apa orang ini ahli penaksir barang antik? Bukan, dia cuma seorang magang. Cuma anak magang berani lancang menilai guci biru putihku.
Bahkan berani memecahkannya. Kayaknya kau sudah gak mau matamu ini ya? Pengawal? Jangan, aku bersedia ganti rugi 2 kali lipat. Bos Yuna, kau masih berani membelanya. Kau pikir kau bisa lolos begitu saja? Kayaknya kedai antik ini memang harus ditutup. Bukan begitu, Bu Naya. Gucci biru putih ini beneran palsu. Bu Naya, lihatlah ini. Dari potongan kecil di tanganku, ada 2 jenis tepi pecahan. Satu retak secara alami, sedangkan yang lain ada bekas lem perbaikan. Ini membuktikan kalau Gucci ini sebelumnya bukan keramik yang utuh, melainkan hasil tempelan dari potongan-potongan. Bu Naya, Anda kasih keramik tempelan kepada pasien yang baru sembuh. Bisa-bisa menyinggung orang tersebut. Eren, bicara apa kau? Bunaya, Eren gak tahu apa-apa. Mohon jangan dimasukkan ke hati. Eren, cepat minta maaf pada Bunaya. Enggak, dia benar. Aku harus berterima kasih padanya. Gucci ini ternyata memang keramik tempelan. Pak, penglihatanmu sangat tajam. Kalau kau nggak mencegahnya tadi, aku pasti akan sangat dipermalukan. Bos Yuna, anak muda, maaf atas kejadian tadi. Sudah merepotkan kalian. Cuma saja, kakekku sangat suka barang antik. Aku sudah susah payah cari Gucci biru putih ini. Tapi sekarang malah begini. Waktu sudah mendesak. Di mana aku bisa cari kado yang cocok? Nggak apa-apa, Bu Naya. Aku punya... Aku baru saja menenangkan Bunaya. Jangan berulah lagi. Aku nggak main-main. Aku beneran punya. Aku bahkan tahu cana dalammu bolong karena sakit miskitnya. Mana mungkin kau punya keramik mahal? Kau mengintip celana dalamku. Jangan mengalihkan pembicaraan. Aku nggak mengalihkan pembicaraan. Eren, kalau kau beneran punya kado yang cocok, aku kasih kau imbalan besar. Tapi kalau kau mempermainkanku, kau tahu sendiri akibatnya. Pasti akan buat kau puas. Eren, kau sudah gila. Bunaya butuh keramik berharga untuk hadiah. Bukan barang tuan bekas minuman tehmu ini. Apa kau mau mempermalukan Bunaya? Bos, ini adalah cawan porselin biru putih asli. Harganya 6 miliar. Omong kosong, di cawan ini saja masih ada bekas tehnya. Lagian, apa aku akan percaya orang miskin kayak kau minum teh pakai keramik seharga miliaran? Ini bukan punya aku. Ini punya leluhurku. Eren, kau sudah gila sampai membawa-bawa leluhur segala. Bunaya, mohon dimaafkan. Jangan dimasukkan ke hati. Otak Eren nggak beres. Otaknya beres atau enggak bukan urusanku. Tapi, karena dia bilang ini adalah cawan porselen biru putih, maka kita cari pihak ketiga untuk menilainya. Kalau asli, harganya akan kubayar penuh. Bahkan ku tambah 1 miliar lagi sebagai tanda terima kasih. Tapi kalau palsu, kalian tahu sendiri resikonya. Ayo, pergi ke aula pusaka minta Bos Umar untuk memeriksanya. Bos Umar, tolong bantu aku menilai cawan porselen biru putih ini. Baik, Bu Naya. Eren, kau pembawa sial. Aku bisa mati gara-gara kau. Bos, jangan panik dulu. Siapa tahu cawanku ini ternyata asli. Kalau cawan butut itu asli, aku akan turuti semua maumu. Ini kau yang bilang ya? Eren, dalam situasi begini masih saja memikirkan hal konyol. Dasar gila. Bu Naya, penilaiannya sudah selesai. Gimana, Bos Umar? Bunaya, Eren itu cuma anak magang. Penglihatannya kurang tajam. Wajar saja kalau dia salah taksir. Dia mengira cawan palsu ini sebagai barang asli. Mohon dimaafkan. Siapa yang bilang cawan ini palsu? Ini barang asli. Sayang, Apa aku cantik? cantik.
Kalau gitu sentuh aku. Baik. Sedang apa kau? Sayang, kok kau kesini? Kalau aku nggak datang, mana tahu kau tidur waktu kerja. Bukan begitu. Aku bongkar muat barang sepanjang hari. Terlalu lelah, jadi tertidur. Diam kau. Kak, sudah kubilang sejak dulu Aaron itu pecundang. Dia cuma bisa tidur di jam kerja. Yang nggak pantas untukmu. Tina, menikahi suami pecundang kayak gini, beneran gak pantas untukmu. Johnny, tutup mulutmu, jauhkan tanganmu. Aaron, berani sekali bicara begitu pada Pak Johnny. Kau yang harusnya menjauh dari kakakku. Lagian, hari ini kakakku datang untuk menceraikanmu. Apa? Aaron, ayo kita cerai. Kenapa? Kenapa? Apa ada perilakuku yang kurang baik? Aku akan berubah, cukup kan? Lepaskan tanganmu. Kakakku adalah dokter arkeologi, ahli penaksir barang antik ternama. Dia akan bekerja sama dengan keluarga Widow untuk membuka harta karun bawah tanah. Kelak, dia akan jadi ratu barang antik kota Jati. Sedangkan kau, si kodok buduk ini, mana pantas bersanding dengan kakakku? Benar. Waktu harta karun itu terbuka, kekayaan Tina akan mencapai ratusan triliun. Pecundang kayak kau yang hidup di kasta terendah masyarakat, bahkan gak layak menjilat sepatunya. Atas dasar apa kau jadi suaminya? Tepat sekali, sudah kubilang sejak lama, cuma orang kaya kayak Pak Johnny yang pantas jadi kakak iparku. Sayang, dulu waktu kau kuliah S2 dan S3, aku yang kerja keras membiayaimu. Termasuk uang beli mobil untuk adikmu Robin. Semua itu dariku. Tegakah kau memperlakukanku begini? 1 miliar. Cukup nggak? Aku bukan pengemis brengsek. Aaron, simpan saja harga dirimu itu. Makin kau begini, aku makin muak. Jangan muncul di hadapanku lagi. Aaron, jangan dilihat lagi. Kau dan kakakku sudah nggak ada harapan. Sudah kubilang, cuma tuan muda kaya kayak Pak Johnny yang pantas untuk kakakku. Bocah, cepat tekan ini. Ku dengar, kau gak pernah tidur dengan istrimu. Gak apa-apa, aku akan membantumu menidurinya dengan baik. Bajingan kau! Berani-beraninya kau memukulku. Asal tahu saja, kalau kau gak tega menidurinya, biar aku saja. Nanti, akan kukirim banyak videonya untukmu. Kau! Siapa? Bocah. Kau siapa? Di mana ini? Aku adalah leluhurmu. Omong kosong. Aku ini pamanmu. Keturunan gak berbakti. Mari. Lihatlah ini. Bukannya ini gelang warisan keluarga Santo? Kok ada padamu? Kau. Beneran leluhurku? Keturunan keluarga Santo. Gimana keadaan keluarga Santo sekarang? Keluarga kita seharusnya sudah berkembang pesat dan punya banyak keturunan, kan? Leluhur, kau terlalu berharap. Sekarang di keluarga Santo, cuma tersisa aku sendiri. Istriku pun sudah lari dengan orang lain. Kayaknya keluarga Santo akan punah sesudah ini. Mana mungkin? Keluarga Santo punya warisan mata dewa. Apa kau belum membangkitkan mata dewa? Pantas saja. Biar ku bantu membukanya. Leluhur, apa yang kau lakukan? Apa kau sedang mengelas? Ini apa? Kau sendiri yang akan merasakannya nanti. Benda apa ini? Yang kau pegang itu. Gelas kaca.
Gelas kaca. Wah, jika punya harta sejernih ini, apa keluarga Santo masih bisa jatuh melarat? Leluhur, kau salah paham. Ini cuma gelas kaca biasa, harganya nggak seberapa. Nggak berharga. Kalau gitu kutukar. Ini baru berharga. Meski gelasku nggak berharga, kau juga nggak bisa menukarnya dengan cawan rongsokan begini. Bodoh, gunakan mata dewamu untuk melihatnya. Apa? 6 miliar? Jangan berlebihan. Mengganggu seleraku menikmati gelas kaca yang indah ini. Keluar sana. Apa aku bermimpi? Leluhur itu nyata. Cawan ini juga nyata. Mata dewa juga nyata. Aku akan kaya raya. Aku akan kaya raya. Tina, Robin, Johnny, tunggu pembalasanku. Aaron, kau ngapain? Kok lantainya berantakan begini? Bos, kau keluar tanpa baju? Kurang ajar. Apa kau bilang? Enggak, bukan apa-apa. Kok toko jadi berantakan begini? Ini guci porselen biru putih. Aaron, kau memecahkan guci pesanan Bu Naya? Ini barang antik senilai 5 miliar. Bukan, bos. Bukan aku yang jatuhkan. Itu si Rob. Diam. Di toko ini cuma ada kita berdua. Kalau bukan kau, masa iya aku? Ini guci pesanan Bu Naya. Bu Naya itu putri sulung keluarga Lista. Ini kado untuk kakeknya. Sudah, sekarang kau mengacaukan urusannya. Tidak hanya toko bisa ditutup, bahkan nyawamu pun terancam. Bos Yuna, Habislah. mana guci biru putihku? Sudah siap? Tubuh Bu Naya ini nggak kalah seksi dari si bos. Mana guci biru putihnya? Sudah siap belum? Itu, Bu Naya, mohon maaf, guci tersebut bermasalah. Tapi tenang saja, aku pasti akan membereskannya. Bukannya ini guci punyaku? Bajingan mana yang memecahkannya? Mau mati ya? Cepat pergi. Maaf Bu Naya, waktu aku ngelafaz tadi nggak sengaja memecahkannya. Bu Naya, aku bersedia ganti rugi sesuai harga aslinya. Ganti rugi? Kau pikir aku butuh uang 5 miliar itu? Besok kakekku keluar rumah sakit dan ada pesta. Ini hadiah yang kusiapkan untuknya. Sekarang kau memecahkannya. Kau mau aku dipermalukan di depan umum? Brengsek, beraninya menghina nona kami. Kedai antik ini kayaknya mau ditutup ya. Hancurkan tokonya. Bu Naya, tunggu sebentar. Aku yang pecahkan vas ini. Apa katamu? Diam, Bu Naya, mohon maaf, otak Aaron sedang nggak beres. Jangan dengarkan dia. Enggak, Bu Naya. Beneran aku yang pecahkan vas ini. Apa kau nggak tahu aku sedang membantumu? Bos, kau nggak usah membantu. Bu Naya, aku memang sengaja memecahkan vas ini. Kau sengaja memecahkan hadiahku? Masih saja berani menantangku. Kau sudah bosan hidup ya? Bukan begitu maksudku, Bu Naya. Alasanku sengaja memecahkan guci biru putih ini karena guci ini palsu. Ini barang tiruan. Bos Yuna, apa orang ini ahli penaksir barang antik? Bukan, dia cuma seorang magang. Cuma anak magang berani lancang menilai guci biru putihku. Bahkan berani memecahkannya. Kayaknya kau sudah gak mau matamu ini ya? Pengawal? Jangan, aku bersedia ganti rugi 2 kali lipat. Bos Yuna, kau masih berani membelanya. Kau pikir kau bisa lolos begitu saja? Kayaknya kedai antik ini memang harus ditutup. Bukan begitu, Bu Naya. Guci biru putih ini beneran palsu. Bu Naya, lihatlah ini. Dari potongan kecil di tanganku, ada 2 jenis tepi pecahan. Satu retak secara alami, sedangkan yang lain ada bekas lem perbaikan. Ini membuktikan kalau guci ini sebelumnya bukan keramik yang utuh, melainkan hasil tempelan dari potongan-potongan. Bu Naya, Anda kasih keramik tempelan kepada pasien yang baru sembuh. Bisa-bisa menyinggung orang tersebut. Aaron, bicara apa kau? Bu Naya, Aaron gak tahu apa-apa. Mohon jangan dimasukkan ke hati. Aaron, cepat minta maaf pada Bu Naya. Enggak, dia benar. Aku harus berterima kasih padanya. Guci ini ternyata memang keramik tempelan. Pak, penglihatanmu sangat tajam. Kalau kau nggak mencegahnya tadi, aku pasti akan sangat dipermalukan. Bos Yuna, anak muda,
Maaf atas kejadian tadi. Sudah merepotkan kalian. Cuma saja, kakekku sangat suka barang antik. Aku sudah susah payah cari Gucci biru putih ini. Tapi sekarang malah begini. Waktu sudah mendesak. Di mana aku bisa cari kado yang cocok? Nggak apa-apa, Bu Naya. Aku punya... Aku baru saja menenangkan Bu Naya. Jangan berulah lagi. Aku nggak main-main. Aku beneran punya. Aku bahkan tahu cana dalammu bolong karena sakit miskitnya. Mana mungkin kau punya keramik mahal? Kau mengintip celana dalamku. Jangan mengalihkan pembicaraan. Aku nggak mengalihkan pembicaraan. Aaron, kalau kau beneran punya kado yang cocok, aku kasih kau imbalan besar. Tapi kalau kau mempermainkanku, kau tahu sendiri akibatnya. Pasti akan buat kau puas. Aaron, kau sudah gila. Bu Naya butuh keramik berharga untuk hadiah. Bukan barang tuan bekas minuman tehmu ini. Apa kau mau mempermalukan Bu Naya? Bos, ini adalah cawan porselin biru putih asli. Harganya 6 miliar. Omong kosong, di cawan ini saja masih ada bekas tehnya. Lagian, apa aku akan percaya orang miskin kayak kau minum teh pakai keramik seharga miliaran? Ini bukan punya aku. Ini punya leluhurku. Aaron, kau sudah gila sampai membawa-bawa leluhur segala. Bu Naya, mohon dimaafkan. Jangan dimasukkan ke hati. Otak Aaron nggak beres. Otaknya beres atau enggak bukan urusanku. Tapi, karena dia bilang ini adalah cawan porselen biru putih, maka kita cari pihak ketiga untuk menilainya. Kalau asli, harganya akan kubayar penuh. Bahkan ku tambah 1 miliar lagi sebagai tanda terima kasih. Tapi kalau palsu, kalian tahu sendiri resikonya. Ayo, pergi ke aula pusaka minta Bos Umar untuk memeriksanya. Bos Umar, tolong bantu aku menilai cawan porselen biru putih ini. Baik, Bu Naya. Aaron, kau pembawa sial. Aku bisa mati gara-gara kau. Bos, jangan panik dulu. Siapa tahu cawanku ini ternyata asli. Kalau cawan butut itu asli, aku akan turuti semua maumu. Ini kau yang bilang ya? Aaron, dalam situasi begini masih saja memikirkan hal konyol. Dasar gila. Bu Naya, penilaiannya sudah selesai. Gimana, Bos Umar? Bu Naya, Aaron itu cuma anak magang. Penglihatannya kurang tajam. Wajar saja kalau dia salah taksir. Dia mengira cawan palsu ini sebagai barang asli. Mohon dimaafkan. Siapa yang bilang cawan ini palsu? Ini barang asli. Sayang, Apa aku cantik? cantik. Kalau gitu sentuh aku. Baik. Sedang apa kau? Sayang, kok kau kesini? Kalau aku nggak datang, mana tahu kau tidur waktu kerja. Bukan begitu. Aku bongkar muat barang sepanjang hari. Terlalu lelah, jadi tertidur. Diam kau. Kak, sudah kubilang sejak dulu Aaron itu pecundang. Dia cuma bisa tidur di jam kerja. Yang gak pantas untukmu. Tina, menikahi suami pecundang kayak gini, beneran gak pantas untukmu. Johnny, tutup mulutmu, jauhkan tanganmu. Aaron, berani sekali bicara begitu pada Pak Johnny. Kau yang harusnya menjauh dari kakakku. Lagian, hari ini kakakku datang untuk menceraikanmu. Apa? Aaron, ayo kita cerai. Kenapa? Kenapa? Apa ada perilakuku yang kurang baik? Aku akan berubah, cukup kan? Lepaskan tanganmu.
Kakakku adalah dokter arkeologi, ahli penaksir barang antik ternama. Dia akan bekerja sama dengan keluarga Wido untuk membuka harta karun bawah tanah. Kelak, dia akan jadi ratu barang antik kota Jati. Sedangkan kau, si kodok beduk ini, mana pantas bersanding dengan kakakku? Benar. Waktu harta karun itu terbuka, kekayaan Tina akan mencapai ratusan triliun. Pecundang kayak kau yang hidup di kasta terendah masyarakat, bahkan gak layak menjilat sepatunya. Atas dasar apa kau jadi suaminya? Tepat sekali, sudah kubilang sejak lama, cuma orang kaya kayak Pak Joni yang pantas jadi kakak iparku. Sayang, dulu waktu kau kuliah S2 dan S3, aku yang kerja keras membiayaimu. Termasuk uang beli mobil untuk adikmu Robin. Semua itu dariku. Tegakah kau memperlakukanku begini? 1 miliar. Cukup nggak? Aku bukan pengemis brengsek. Eren, simpan saja harga dirimu itu. Makin kau begini, aku makin muak. Jangan muncul di hadapanku lagi. Eren, jangan dilihat lagi. Kau dan kakakku sudah nggak ada harapan. Sudah kubilang, cuma tuan muda kaya kayak Pak Joni yang pantas untuk kakakku. Bocah, cepat tekan ini. Ku dengar, kau gak pernah tidur dengan istrimu. Gak apa-apa, aku akan membantumu menidurinya dengan baik. Bajingan kau! Berani-beraninya kau memukulku. Asal tahu saja, kalau kau gak tega menidurinya, biar aku saja. Nanti, akan kukirim banyak videonya untukmu. Kau! Siapa? Bocah. Kau siapa? Di mana ini? Aku adalah leluhurmu. Omong kosong. Aku ini pamanmu. Keturunan gak berbakti. Mari. Lihatlah ini. Bukannya ini gelang warisan keluarga Santo? Kok ada padamu? Kau. Beneran leluhurku? Keturunan keluarga Santo. Gimana keadaan keluarga Santo sekarang? Keluarga kita seharusnya sudah berkembang pesat dan punya banyak keturunan, kan? Leluhur, kau terlalu berharap. Sekarang di keluarga Santo, cuma tersisa aku sendiri. Istriku pun sudah lari dengan orang lain. Kayaknya keluarga Santo akan punah sesudah ini. Mana mungkin? Keluarga Santo punya warisan mata dewa. Apa kau belum membangkitkan mata dewa? Pantas saja. Biar ku bantu membukanya. Leluhur, apa yang kau lakukan? Apa kau sedang mengelas? Ini apa? Kau sendiri yang akan merasakannya nanti. Benda apa ini? Yang kau pegang itu. Gelas kaca. Gelas kaca. Wah, jika punya harta sejernih ini, apa keluarga Santo masih bisa jatuh melarat? Leluhur, kau salah paham. Ini cuma gelas kaca biasa. Harganya nggak seberapa. Nggak berharga. Kalau gitu kutukar. Ini baru berharga. Meski gelasku nggak berharga, kau juga nggak bisa menukarnya dengan cawan rongsokan begini. Bodoh, gunakan mata dewamu untuk melihatnya. Apa? 6 miliar? Jangan berlebihan. Mengganggu seleraku menikmati gelas kaca yang indah ini. Keluar sana. Apa aku bermimpi? Leluhur itu nyata. Cawan ini juga nyata. Mata dewa juga nyata. Aku akan kaya raya. Aku akan kaya raya. Tina, Robin, Johnny.
Tunggu pembalasanku. Aaron, kau ngapain? Kok lantainya berantakan begini? Bos, kau keluar tanpa baju? Kurang ajar. Apa kau bilang? Enggak. Bukan apa-apa. Kok toko jadi berantakan begini? Hah? Ini guci porselen biru putih. Aaron, kau memecahkan guci pesanan Bu Naya? Ini barang antik senilai 5 miliar. Bukan, bos. Bukan aku yang jatuhkan. Itu sirup. Diam. Di toko ini cuma ada kita berdua. Kalau bukan kau, masa iya aku? Ini guci pesanan Bu Naya. Bu Naya itu putri sulung keluarga Lista. Ini kado untuk kakeknya. Sudah, sekarang kau mengacaukan urusannya. Tidak hanya toko bisa ditutup, bahkan nyawamu pun terancam. Bos Yuna, Habislah. mana guci biru putihku? Sudah siap? Tubuh Bu Naya ini nggak kalah seksi dari si bos. Mana guci biru putihnya? Sudah siap belum? Itu, Bu Naya, mohon maaf, guci tersebut bermasalah. Tapi tenang saja, aku pasti akan membereskannya. Bukannya ini guci punyaku? Bajingan mana yang memecahkannya? Mau mati ya? Cepat pergi. Maaf Bu Naya, waktu aku ngelafaz tadi nggak sengaja memecahkannya. Bu Naya, aku bersedia ganti rugi sesuai harga aslinya. Ganti rugi? Kau pikir aku butuh uang 5 miliar itu? Besok kakekku keluar rumah sakit dan ada pesta. Ini hadiah yang kusiapkan untuknya. Sekarang kau memecahkannya. Kau mau aku dipermalukan di depan umum? Brengsek, beraninya menghina nona kami. Kedai antik ini kayaknya mau ditutup ya. Hancurkan tokonya. Bu Naya, tunggu sebentar. Aku yang pecahkan vas ini. Apa katamu? Diam, Bu Naya, mohon maaf, otak Aaron sedang nggak beres. Jangan dengarkan dia. Enggak, Bu Naya. Beneran aku yang pecahkan vas ini. Apa kau nggak tahu aku sedang membantumu? Bos, kau nggak usah membantu. Bu Naya, aku memang sengaja memecahkan vas ini. Kau sengaja memecahkan hadiahku? Masih saja berani menantangku. Kau sudah bosan hidup ya? Bukan begitu maksudku, Bu Naya. Alasanku sengaja memecahkan guci biru putih ini karena guci ini palsu. Ini barang tiruan. Bos Yuna, apa orang ini ahli penaksir barang antik? Bukan, dia cuma seorang magang. Cuma anak magang berani lancang menilai guci biru putihku. Bahkan berani memecahkannya. Kayaknya kau sudah gak mau matamu ini ya? Pengawal? Jangan, aku bersedia ganti rugi 2 kali lipat. Bos Yuna, kau masih berani membelanya. Kau pikir kau bisa lolos begitu saja? Kayaknya kedai antik ini memang harus ditutup. Bukan begitu, Bu Naya. Guci biru putih ini beneran palsu. Bu Naya, lihatlah ini. Dari potongan kecil di tanganku, ada 2 jenis tepi pecahan. Satu retak secara alami, sedangkan yang lain ada bekas lem perbaikan. Ini membuktikan kalau guci ini sebelumnya bukan keramik yang utuh, melainkan hasil tempelan dari potongan-potongan. Bu Naya, Anda kasih keramik tempelan kepada pasien yang baru sembuh. Bisa-bisa menyinggung orang tersebut. Aaron, bicara apa kau? Bu Naya, Aaron gak tahu apa-apa. Mohon jangan dimasukkan ke hati. Aaron, cepat minta maaf pada Bu Naya. Enggak, dia benar. Aku harus berterima kasih padanya. Guci ini ternyata memang keramik tempelan. Pak, penglihatanmu sangat tajam. Kalau kau nggak mencegahnya tadi, aku pasti akan sangat dipermalukan. Bos Yuna, anak muda, maaf atas kejadian tadi. Sudah merepotkan kalian. Cuma saja, kakekku sangat suka barang antik. Aku sudah susah payah cari guci biru putih ini. Tapi sekarang malah begini. Waktu sudah mendesak. Di mana aku bisa cari kado yang cocok? Nggak apa-apa, Bu Naya. Aku punya... Aku baru saja menenangkan Bu Naya. Jangan berulah lagi. Aku nggak main-main. Aku beneran punya. Aku bahkan tahu cana dalammu bolong karena sakit miskitnya. Mana mungkin kau punya keramik mahal? Kau mengintip celana dalamku. Jangan mengalihkan pembicaraan. Aku nggak mengalihkan pembicaraan. Aaron, kalau kau beneran punya kado yang cocok, aku kasih kau imbalan besar. Tapi kalau kau mempermainkanku, kau tahu sendiri akibatnya. Pasti akan buat kau puas. Aaron, kau sudah gila. Bu Naya butuh keramik berharga untuk hadiah. Bukan barang tiruan bekas minuman tehmu ini. Apa kau mau mempermalukan Bu Naya? Bos, ini adalah cawan porselin biru putih asli. Harganya 6 miliar. Omong kosong, di cawan ini saja masih ada bekas tehnya. Lagian, apa aku akan percaya orang miskin kayak kau minum teh pakai keramik seharga miliaran? Ini bukan punya aku. Ini punya leluhurku. Aaron, kau sudah gila sampai membawa-bawa leluhur segala. Bu Naya, mohon dimaafkan. Jangan dimasukkan ke hati. Otak Aaron
Nggak beres. Otaknya beres atau enggak bukan urusanku. Tapi, karena dia bilang ini adalah cawan porselen biru putih, maka kita cari pihak ketiga untuk menilainya. Kalau asli, harganya akan kubayar penuh. Bahkan ku tambah 1 miliar lagi sebagai tanda terima kasih. Tapi kalau palsu, kalian tahu sendiri resikonya. Ayo, pergi ke aula pusaka minta Bos Umar untuk memeriksanya. Bos Umar, tolong bantu aku menilai cawan porselen biru putih ini. Baik, Bu Naya. Aaron, kau pembawa sial. Aku bisa mati gara-gara kau. Bos, jangan panik dulu. Siapa tahu cawanku ini ternyata asli. Kalau cawan butut itu asli, aku akan turuti semua maumu. Ini kau yang bilang ya? Aaron, dalam situasi begini masih saja memikirkan hal konyol. Dasar gila. Bu Naya, penilaiannya sudah selesai. Gimana, Bos Umar? Bu Naya, Aaron itu cuma anak magang. Penglihatannya kurang tajam. Wajar saja kalau dia salah taksir. Dia mengira cawan palsu ini sebagai barang asli. Mohon dimaafkan. Siapa yang bilang cawan ini palsu? Ini barang asli.